semua dalam keadaan luar biasa ya. Ikut nyanyi bareng aku yuk. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Yuk teman-teman, kita mulai pada sekolah minggu kita pagi hari ini. Sebelumnya aku undang teman-teman untuk lipat tangan untuk matanya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang semangat teman-teman ibadah sekolah minggunya. Tuhan memberkati. In the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Kau selalu baik dalam hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami.
Sungguh kami tahu Kau selalu ada di hati kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku. Cintaku selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus Dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus Dia cintamu, selalu mengasihimu. Wow, keren-keren semuanya. Semuanya semangat sekali. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Aku undang teman-teman untuk berdoa lagi. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, duduk yang manis. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Luikus orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja
wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka pun membiarkan keduanya pergi. Mereka dibantu oleh Yohanes. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tapi sebelum ke Siprus, mereka tinggal dulu di Salamis. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Mereka berkhotbah di sana. Dan mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus namanya, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu. Ia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, penuh dengan muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan akan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak akan dapat melihat matahari." "Ah, tidak mungkin," kata penyihir itu. Tiba-tiba, sesuatu meliputi mata dia, kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saat ini gubernur itu bertobat dan ia mau mengikut Tuhan. Berkat siapa anak-anak? Benar, berkat Saulus dan Barnabas. Sehingga banyak orang di daerah itu yang bertobat. Anak-anak juga bisa. Kalian meskipun masih kecil, kalian juga bisa mengabarkan Injil. Hai teman-teman, sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Nah teman-teman, siapa di sini yang pernah nonton sulap? Hebat ya tukang sulap. Biasanya ada pertunjukan kelinci keluar dari topi, atau tongkat bisa berubah jadi bunga, atau tali yang putus disambung kembali. Namun ada loh yang lebih hebat dari tukang sulap. Siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa yang hebat lebih dari tukang sulap? Wah, mungkin ada yang jawab Yesus ya? Ya, Yesus memang yang terhebat dari yang terhebat. Nah, teman-teman, hari ini aku mau memperkenalkan nih dua orang bapak. Adik teman-teman, dua orang bapak ini bernama Bapak Barnabas dan Bapak Saulus. Siapa namanya? Iya, Barnabas dan Saulus. Teman-teman pintar deh. Nah, kedua bapak ini
penuh dengan semangat memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Di rumah ibadah, di jalan-jalan, pokoknya di mana-mana deh teman-teman. Bapak Barnabas dan Saulus ini mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Ketika Bapak Barnabas dan Saulus sedang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, tiba-tiba mereka didatangi oleh tukang sihir yang namanya Bar Yesus. Kira-kira tukang sihir itu mau apa ya teman-teman? Ternyata tukang sihir yang bernama Bar Yesus itu tidak suka melihat Bapak Barnabas dan Saulus memberitakan firman Tuhan. Wah, gimana tuh? Bapak Barnabas dan Saulus diminta menemui gubernur yang tertarik mendengar firman Tuhan. Tetapi tukang sihir itu menghalang-halangi mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Bapak Saulus marah kepada tukang sihir itu, teman-teman. "Hai," kata Bapak Saulus, "engkau yang penuh dengan rupa-rupa roh penipuan dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran." Bapak Saulus marah loh kepada tukang sihir itu. Kemudian apa yang terjadi dengan si tukang sihir itu, teman-teman? Ya, si tukang sihir itu atau namanya Bar Yesus menjadi buta. Matanya buta, teman-teman. Tidak bisa melihat, teman-teman. Bar Yesus tukang sihir itu buta untuk beberapa hari lamanya, teman-teman. Dan kejadian itu disaksikan oleh banyak orang dan gubernur juga. Mereka yang menyaksikan kejadian itu takjub akan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Barnabas dan Saulus. Mereka tidak mundur walau ada yang menghalangi mereka untuk memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Tepuk tangan, yeay. Nah, teman-teman, Tuhan turut berkarya, Tuhan turut bekerja. Maka orang-orang banyak itu takjub akan perbuatan Bapak Barnabas dan Saulus. Karena Tuhan dapat melakukan berbagai hal yang tidak pernah dialami. Nah, teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk kita sungguh-sungguh percaya dan hanya menyembah Tuhan saja. Siapa yang mau, teman-teman? Angkat tangannya. Yeay. Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Yuk teman-teman, lewat cerita hari ini kita sama-sama belajar ya, untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Demikian firman Tuhan hari ini. Teman-teman semangat semua ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa lagi. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kau memberkati teman-teman semua yang di rumah, mama papa yang di rumah, adik dan kakak yang di rumah, juga kakak sekolah minggu. Kami mau sungguh-sungguh percaya dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Berkati kami menjadi anak sekolah minggu yang baik,
anak sekolah minggu yang rajin, anak sekolah minggu yang taat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman, semangat. Aktivitas minggu ini mencari jalan ya adik-adik. Selamat mengerjakan.